Oke, kita lanjut. Sekarang kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar. Nah, jadi setiap sistem ekonomi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, saya ulang lagi ya. Sistem ekonomi itu apa sebenarnya? Sistem ekonomi itu cara kita mengatur kegiatan ekonomi. Negara menentukan caranya bagaimana mengatur kegiatan ekonomi. Apakah kapitalis, apakah sosialis, apakah campuran. Nah, jadi setiap sistem ekonomi ada kelebihan dan kekurangan. Contohnya sistem ekonomi pasar ini. Kelebihannya apa? Karena dia sifatnya kapitalis, ya kan? Masyarakat dibebaskan, perusahaan dibebaskan dalam mengatur kegiatan ekonomi, maka yang terjadi persaingan itu menjadi tinggi, menjadi berlomba-lomba untuk menciptakan barang-barang dengan kualitas terbaik. Nah, begitu. Contohnya di Amerika itu. Amerika itu berlomba-lomba mereka menciptakan barang-barang yang terbaik. Sehingga apa? Sehingga perekonomiannya pun akan semakin maju gitu. Lalu berorientasi pada inovasi. Mereka terus membuat penemuan-penemuan, membuat penelitian-penelitian yang paling efektif, yang paling efisien, ya kan? Nah, makanya dengan adanya penemuan-penemuan baru itu bisa meningkatkan kesejahteraan hidup. Itu kelebihannya kalau di sistem ekonomi pasar. Ada juga kekurangannya. Kekurangannya, kapitalisme ini sebenarnya kejam. Karena apa? Karena tadi dibebaskan kepada masyarakat semuanya, kepada swasta, kepada perusahaan, dan persaingan pun tinggi, maka mereka itu tidak peduli lagi untuk menyingkirkan orang-orang. Contoh gini ya, persaingan itu tadi tinggi antara perusahaan A sama perusahaan B. Perusahaan A itu nggak segan-segan untuk menjatuhkan perusahaan B karena adanya persaingan tadi. Bagaimana caranya menguasai pasar gitu kan? Nah, maka harus ada yang disingkirkan untuk menambah keuntungan. Nah, maka perusahaan B tadi hancur, terjadilah pengangguran. Nah, itulah kekurangan dari sistem ekonomi pasar gitu ya. Selain itu, sistem ekonomi pasar juga kekurangannya itu mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan ini. Untuk berkuasa lah gitu kan. Untuk berkuasa supaya konsumennya itu banyak, supaya orang beli semua ke dia. Mereka menghalalkan segala cara, nggak peduli bagaimana caranya supaya untung. Nah, maka akan terjadi kerusakan lingkungan. Misalkan perusahaan mebel nih, perusahaan mebel. Mereka gimana caranya biar supaya untungnya besar? Mereka illegal logging, menebang pohon, mengambil kayu di hutan tanpa izin. Mereka sogok aja itu polisi atau uh, yang mengawasi, sehingga mereka bebas untuk illegal logging. Nah, itulah kekurangan dari sistem ekonomi pasar. Lalu kita masuk ke sistem ekonomi terpusat. Ada juga kelebihannya. Kalau sistem ekonomi terpusat ini kan semuanya diatur oleh negara, gitu ya. Nah, maka pekerja itu tidak dieksploitasi. Berbeda dengan sistem ekonomi pasar, pekerja disuruh kerja terus, gitu kan. Karena apa? Untuk biar supaya keuntungannya lebih besar. Kalau bisa 24 jam, 24 jam gitu. Nah, tapi di sistem ekonomi terpusat ini mereka itu mendapatkan hasil itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Kalau tadi di sistem ekonomi pasar itu adanya eksploitasi, tenaga dipakai sebanyak-banyaknya, gaji nggak seberapa, bisa jadi seperti itu gitu. Nah, lalu kelebihannya apa lagi kalau di sistem ekonomi terpusat? Bisa menghilangkan penderitaan rakyat, ada kemungkinan seperti itu. Karena apa? Karena semuanya disediakan oleh negara, pendidikan, kesehatan, sekolah dan segala macam itu disediakan oleh negara.
Nah, sehingga apa? Sehingga masyarakat tidak dipusingkan lagi dengan masalah-masalah seperti itu. Intinya mereka hidup aja lah, apa yang disuruh kerjakan, seperti itu. Semuanya disediakan. Itu sistem sosialis, gitu kan? Sistem ekonomi terpusat. Kayak Korea Utara. Korea Utara itu gitu, gitu. Tapi mereka juga nggak segan-segan bunuh orang. Kalau misalkan orang itu nggak ada gunanya, udah tua, nggak bisa bekerja, nggak segan-segan mereka untuk membunuh orang, ya kan? Itu juga kekurangan itu. Jadi sistem ekonomi terpusat itu seperti itu. Nah, lalu ada juga kemungkinannya sumber daya alam itu diatur, biar tidak dieksploitasi, biar tidak dirusak. Nah, itulah kelebihannya. Cuman kan belum tentu terjadi gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu ada juga kekurangannya. Sistem ekonomi terpusat itu punya kekurangan. Yang pertama, tidak ada persaingan menyebabkan nggak ada giroh untuk berinovasi. Ya mereka buat apa? Berinovasi toh nggak dihargai kan gitu. Semuanya bisa diambil oleh negara. Berbeda dengan ekonomi pasar. Kalau di kapitalis itu mereka berusaha buat inovasi keuntungan untuk mereka sendiri. Tapi sistem ekonomi terpusat, sosialis, mereka buat inovasi, buat keuntungan, buat usaha, ya itu diambil oleh negara keuntungannya, diakui oleh negara, inovasinya diakui oleh negara. Negara yang menciptakan itu, bukan dia gitu. Itu sistem ekonomi sosialis. Sehingga gairah inovasinya itu nggak ada gitu. Juga ada kemungkinan pemimpin itu berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Jerman itu dulu sistem ekonomi sosialis terpusat, itu dulu Jerman. Makanya semua itu terpusat pada Hitler. Hitler yang menentukan segalanya. Karena apa? Dia pemimpin negara. Nah, kalau sekarang di Korea Utara ya itu presiden yang menentukan segalanya. Ya kan? Karena pemerintah menentukan segalanya, maka titik tertinggi dari pemerintah itu kan presidennya. Maka presidenlah yang paling punya kekuasaan itu di sosialis, di sistem ekonomi terpusat. Berbeda dengan Amerika. Walaupun presidennya itu mempunyai kekuasaan, tapi perusahaan itu punya juga kekuatan gitu. Karena apa? Karena mereka sistem ekonomi pasar. Yang punya banyak uang itu punya kekuatan, itu intinya di sistem ekonomi pasar. Yang punya banyak uang, kapital itu kan uang modal gitu kan. Kekuasaannya itu ditentukan oleh modal. Jadi semakin banyak kekuasaannya, semakin kaya dia, semakin dia bisa menentukan orang-orang. Dia bisa berbuat semaunya. Nah, begitulah. Ya nggak jauh beda ya di Indonesia. Padahal Indonesia itu sistem ekonomi campuran. Ya, ada kelebihannya yang diambil dari kapitalis, ada juga kekurangannya dari kapitalis. Ada juga kelebihannya dari sosialis, ada juga kekurangannya dari sosialis, kan campuran. Nah, kalau bisa kelebihan kapitalis ditambah kelebihan sosialis digabung gitu kan. Nah, tapi kenyataannya tidak. Banyak kekurangan-kekurangan yang juga terjadi di Indonesia. Nah, begitu. Contohnya apa? Masih ada eksploitasi, masih ada pengangguran, kerusakan lingkungan, gitu kan. Nah, ada juga sifat sosialisnya, menyediakan pendidikan kesehatan, tapi itu tidak cukup, tidak terpenuhi semuanya. Padahal itu karena ada tadi sistem ekonomi sosialis tercampur di situ, maka negara itu wajib menyediakan itu. Tapi tidak cukup kan gitu, jadi terkendala dia kan. Nah, makanya sistem ekonomi itu punya kelebihan dan kekurangan, termasuk campuran tadi gitu. Lalu ada juga sistem ekonomi syariah. Nah, ini semua berdasarkan ajas-ajas Islam gitu. Yang sekarang menerapkan itu Brunei Darussalam. Bahkan Arab Saudi pun juga tidak menggunakan itu, gitu, tidak sepenuhnya. Brunei Darussalam sekarang sudah menerapkan sistem ekonomi Islam. Nah,
Jadi pembahasan kita sistem ekonomi sudah sampai sini. Nanti kita lanjutkan pada soal latihan ya, dijawab baik-baik. Oke.